Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk menjelaskan mengenai kerangka teori, kerangka konsep, serta definisi operasional. Kerangka teori, kerangka konsep, dan definisi operasional ini adalah kunci dalam Anda melakukan sebuah penelitian. Perlu Anda ketahui bahwa kerangka teori ini sebetulnya adalah penjelasan, penjabaran, atau pengembangan teori yang Anda gunakan dalam tugas akhir Anda. Misalnya, Anda menggunakan teori H.L. Bloom misalnya, atau Anda menggunakan teori Lawrence Green misalnya. Itu Anda jabarkan, Anda jelaskan, ya, Anda gambarkan dalam sebuah mapping. Ini adalah contoh dari tesis saya, tugas akhir saya, di mana kerangka teori yang saya buat ini menggunakan teori H.L. Bloom. Sebetulnya H.L. Bloom itu hanya berbicara mengenai penyebab perilaku itu terdiri dari faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor mana lagi ya, karakteristik individu, ya, dan kalau tidak salah ada faktor apa lagi, saya lupa ya, faktor ini, faktor pendahulu ya. Jadi faktor ini ya, genetik. Nah, di sini mulai saya kembangkan bahwa faktor perilaku apa saja dijabarkan. Merokok, ada stres, ada makanan berlemak, ada alkohol dan sebagainya. Terus ini dijabarkan kembali bahwa makanan-makanan ini bisa memperparah atau bisa menyebabkan penyakit pendahulu. Nah, di sini kan Anda lihat nih, di sini ada tanda panah bolak-balik ya. Terus ada ini juga. Artinya di sini dia menyebabkan begitu. Jadi kalau berbicara kerangka teori, Anda tidak bisa hanya sedikit ya. Anda harus menjabarkan faktor-faktornya, terus penyebab-penyebabnya Anda jabarkan. Jadi Anda jelaskan secara rinci. Ini adalah kerangka teori. Namun berbeda dengan kerangka konsep. Kalau kerangka konsep adalah yang Anda tulis itu variabel-variabel yang Anda teliti. Di sini saya meneliti diabetes mellitus dan penyakit jantung koroner plus variabel-variabel pengganggu yang lainnya. Ini bedanya ya. Jadi bedanya kerangka teori itu Anda menjabarkan teori secara mapping atau secara gambar. Tapi kalau kerangka konsep, Anda menggambarkan variabel yang diteliti saja. Selanjutnya mengenai definisi operasional. Definisi operasional yang saya jelaskan sebelumnya berisi apa saja mengenai definisi operasional. Yang pertama memang betul ya variabelnya. Terus definisi operasional. Definisi operasional ini adalah Anda membahasakan ulang dari teori yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Jadi di bagian definisi operasional ini Anda tidak boleh mengcopy paste dari teori di bab 2 Anda. Tidak boleh. Jadi Anda membahasakan ulang sesuai dengan ciri atau mungkin dengan kondisi penelitian Anda. Jadi Anda tidak boleh ya copy paste dasar dari teori. Jadi ini adalah batasan. Katakanlah misal begini, Anda membuat kopi. Membuat kopi ini ada batasannya. Misalnya memanaskan air berapa menit. Ya, ini batasan. Terus sendok kopinya ini berapa gitu. Sehingga orang itu paham apa yang Anda maksud yang dikatakan penyakit jantung koroner. Itu ya, jadi harus teknis penjelasannya. Selanjutnya cara ukur. Cara ukur ini adalah Anda mengukur variabel tersebut menggunakan apa?
Apakah menggunakan kuesioner atau wawancara dan lain sebagainya atau hanya observasi. Selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukurnya apa? Kalau ini data sekunder jadi berbeda ya. Kalau alat ukurnya itu misalnya Anda menggunakan kuesioner ya, Anda menggunakan termometer misalnya kalau suhu dan sebagainya. Hasil ukurnya apa di situ? Ya, hasil ukurnya misalnya kalau termometer kan hasil ukurnya angka ya. Angka berarti nanti berkaitan dengan skala. Skalanya kalau angka numerik. Nah, di sini misalnya menanyakan mengenai jenis kelamin. Berarti hasil ukurnya adalah laki-laki perempuan. Skala ukurnya apa? Kategorik, gitu tentunya ya. Jadi ini adalah contoh dari definisi operasional variabel. Baik, semoga bermanfaat video ini, semoga Anda paham. Silahkan Anda bagikan ke rekan-rekan Anda jika Anda anggap ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.